Jadilah keluarga Allah di bumi dan di surga. Halo adik-adik semua, kita berjumpa kembali bersama abang dan kakak tim Biro Simirna HKBP Peraja Tarutung. Untuk itu, kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Adik-adik semua, duduk yang rapi, tangan dilipat. Kita akan memasuki pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Salam sejahtera. Penuh damai sejahtera. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Halo adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Adik-adik bertemu lagi bersama Amang di dalam pengajaran Sekolah Minggu HKBP. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik,
lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang memberikan kehidupan bagi kami hingga sampai saat ini. Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan. Ya Allah, pada minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami. Dan Tuhan jugalah yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami, yang mengikuti pengajaran dan kreativitas anak sekolah minggu HKBP pada minggu ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi khotbah kita pada minggu ini, yuk adik-adik siapkan Alkitab-mu, firman Tuhan bagi kita yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Amang akan bacakan untuk kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Sampai di situ adik-adik pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita pada minggu ini, kalau kita simak tadi cerita ini di mana Naaman, seorang raja yang disembuhkan. Nah, ada seorang gadis kecil adik-adik di Israel, di negeri orang Aram, yang jauh dari keluarganya, jauh dari teman-temannya, jauh dari sebangsanya. Dia diambil dari keluarganya oleh pasukan Raja Aram adik-adik, yang sekarang menjadi pelayan dari seorang istri pemimpin pasukan yang bernama Naaman. Adik-adik sekolah minggu, tentu kalau kita jauh dari orang yang kita kasihi pasti sedih ya adik-adik ya. Begitu juga yang dihadapi oleh anak kecil ini adik-adik sekolah minggu. Dia diberikan tugas dan pekerjaan di rumah raja yang bernama Naaman tadi adik-adik. Gadis itu dipercaya akan mengurus raja dan seluruh yang ada di istana itu adik-adik. Lalu dalam pembacaan tadi bahwa dikatakan Raja Naaman ini mempunyai sakit adik-adik. Tadi dikatakan bahwa sakit Naaman itu adalah penyakit kusta. Nah, adik-adik sekolah minggu, Naaman yang penyakit kusta tadi sudah banyak dia melakukan pengobatan kemana-mana. Tetapi raja itu tidak sembuh-sembuh adik-adik. Lalu Raja Aman bertanya kepada anak kecil tadi, kira-kira kemana dia harus menyembuhkan sakit kustanya ini adik-adik. Lalu anak kecil tadi berani dan mengatakan kepada
Raja Aman tadi bahwa Raja Naaman harus pergi ke Nabi Elisa dan dia akan tahu adik-adik sekolah minggu kemana Raja Naaman akan pergi untuk kesembuhan penyakitnya tadi. Lalu tanpa pikir panjang adik-adik, Naaman pergi atas usul tadi yang dilakukan oleh seorang anak kecil tadi adik-adik. Dia pergi, lalu dia sampailah ke tempat Nabi Elisa. Tahu nggak adik-adik ketika sampai di rumah Elisa? Ternyata Elisa tidak mau menjumpai Raja Naaman. Raja Naaman marah. Marah Raja Naaman, dia pikir Raja Elisa akan menjumpainya. Padahal tidak. Akhirnya Raja Elisa menyuruh untuk Raja Naaman pergi ke sebuah sungai. Dia harus mandi di situ. Nama sungainya ialah Sungai Jordan adik-adik. Nah, Naaman marah. Kirain Raja Naaman tadi bahwa Elisa akan menemuinya, padahal tidak. Justru dia menyuruh orang lain untuk menyampaikan pesan itu. Akhirnya istrinya membujuk Naaman untuk menuruti perintah Nabi Elisa tadi adik-adik. Lalu tanpa pikir panjang lagi, Raja Naaman mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lalu dia pergi ke Sungai Jordan. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Raja Naaman mandi di Sungai Jordan tersebut, maka sembuhlah penyakit kusta yang diderita oleh Raja Naaman tadi. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita lihat dari kisah atau cerita tadi? Amang mau mengatakan tadi sosok anak kecil tadi yang berani dia kepada Raja Naaman melakukan hal yang baik. Bisa kita bayangkan ya adik-adik, ketika anak tadi jauh dari orang tuanya, jauh dari kawan-kawannya, tapi dia masih sanggup melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, tentu ketika Naaman sembuh dan dia pulang ke rumah, pasti yang dilakukan oleh Raja Naaman kepada anak kecil tadi, pasti otomatis Raja Naaman dan istrinya pasti menyayangi anak kecil tadi adik-adik. Karena apa? Karena dia sudah menunjukkan kebaikan dan Naaman menjadi sembuh. Adik-adik di sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam cerita tadi adik-adik dapat kita katakan bahwa adik-adik semua bisa menjadi saluran berkat. Bagaimana caranya? Seperti tadi anak kecil tadi adik-adik sekolah minggu, bahwa adik-adik harus melakukan kebaikan kepada siapapun. Kebaikan kepada teman, kebaikan kepada orang tua kita, kebaikan kepada guru-guru kita, kebaikan kepada siapapun, tanpa memandang dia orang kaya atau dia orang miskin. Adik-adik sekolah minggu, ketika kita menjadi saluran berkat, maka banyak orang yang akan diberkati dan adik-adik menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua adik-adik, yang ingin dikatakan adalah adik-adik juga harus mampu mendoakan kawan-kawanmu ketika dalam keadaan sakit. Perbuatan yang mendoakan kawan-kawan kita yang sakit itu menunjukkan bahwa kita sudah menjadi saluran berkat. Mendoakan keluarga kita, mendoakan sahabat-sahabat kita, maka kita sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga adik-adik yang mau dikatakan,
Di dalam perjalanan hidup Naaman tadi yang sedang sakit kusta, Tuhan mampu melakukan mukjizat kepada Raja Naaman. Nah, adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika engkau melantunkan doa-doamu, yakinlah Tuhan akan menjawab doamu itu. Sama seperti Naaman, Tuhan melakukan mukjizat kepadanya. Demikianlah untuk kita adik-adik, ketika kita berdoa dan percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu menyembuhkan sakit yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, menjadi anak yang membawa berkat, tentu harus takut akan Tuhan. Selamat menjadi saluran berkat untuk adik-adik semua dimanapun berada. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada minggu ini. Kami bersyukur melalui cerita Naaman, seorang raja yang sakit. Tapi Tuhan memberikan hikmat melalui seorang anak kecil yang Tuhan percayakan menjadi saluran berkat. Sehingga Naaman dengan bantuan dari seorang anak kecil tadi Tuhan, dia boleh melakukan semua itu dan dia menjadi sembuh. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, untuk menjadi saluran berkat. Biarlah kami juga Tuhan ingin seperti anak kecil tadi. Kami mau menjadi saluran berkat ketika kami berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua kami, berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Bantu kami untuk melakukan semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sampai pada kreativitas sekolah minggu HKBP. Kreativitas sekolah minggu pada minggu ini, adik-adik sekolah minggu membuat sebuah doa dan dituliskan di kertas, lalu diserahkan sama orang tua ya. Abang ulangi lagi. Adik-adik sekolah minggu membuat sebuah doa dan dituliskan pada sebuah kertas dan diserahkan kepada orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu tidak hanya menulis dan menyerahkan saja ya, tetapi adik-adik sekolah minggu memakai doa itu dan mendoakan orang yang sedang sakit, bisa orang tua yang sedang sakit, teman yang sedang sakit, atau siapapun itu. Nah, demikianlah kreativitas sekolah minggu HKBP pada minggu ini. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar dari khotbah Amang Pendeta tadi. Kita disarankan menjadi saluran berkat bagi semuanya. Bagaimana caranya? Kita harus berbuat baik kepada sesama, terlebih lagi terhadap orang tua, terhadap semua ciptaan Tuhan. Demikianlah pengajaran tim kreativitas anak sekolah minggu HKBP. Shalom. Sesamanya penuh damai sejahtera.
Ihuton mau, ihuton mau, naing bahenoku hamu pacala jolma, naing bahenoku hamu pacalaku, pacalaku. Naing bahenoku hamu pacala jolma, ihuton mau, ihuton mau, naing bahenoku hamu pacala jolma. Naing bahenoku hamu pacalaku, pacalaku. Naing bahenoku hamu pacala jolma, ihuton mau, ihuton mau, naing bahenoku hamu pacala jolma. Ai molomu dua manang tolu nasi